Yo, halo guys, lama sekali aku nggak buat video tentang hari-hari aku dan ini tuh adalah masuki minggu pertama aku libur karena summer, akhir semester dan juga libur akhir tahun 2025. Dan aku rasa akhir tahun ini, di tahun 2025 ini aku cukup bagus ya, cukup bagus experience dari personal growth aku maupun lingkungan aku dan aku cukup bersyukur untuk hal itu. Untuk kali ini sambil temenin aku pakai masker toner. Aku lupa ini metodenya apa, tapi ini jelas untuk menghidrasi kulit kita ya guys. Gitu. Jadi topik hari ini adalah tentang cheating. What is on my mind about cheating? Is that tolerant for me or not? Jadi untuk diriku sendiri itu nggak mentoleransi yang namanya cheating ya guys. Kalau aku punya pasangan dan pasanganku itu cheating sama aku atau ngecheat dari aku atau selingkuh dari aku nggak bakal ngasih kesempatan yang kedua. Kenapa? Karena cheating itu adalah pattern atau pola, itu adalah habit yang nggak bisa sulit untuk dihilangkan kecuali berasal dari diri sendiri, dan kita nggak bisa ngejamin hal itu ke masa depan atau di masa depan. Kita nggak bisa ngejamin kalau orang itu nggak bakal ngelakuin hal yang sama di masa depan, karena cheating itu atau perselingkuhan itu berasal dari diri sendiri karena dia punya insekuritas dari diri mereka sendiri. Ini aku dapat dari orang yang langsung ngelakuinnya guys. Jadi pemikiranku ini adalah kesimpulan dari pendapat ataupun pengalaman orang yang pernah cheating. Aku pernah talk face to face sama orang yang ngelakuin cheating tadi, sama dari riset science yang aku tonton di YouTube, documentary about psikologi about someone that cheating, atau psikolog atau psikologi dari orang yang ngelakuin cheating tersebut guys. Dan menurut aku itu make sense sih dari kalau aku sambungin sama interview aku sama orang yang langsung ngelakuin cheating tersebut. Dan itu bener sih. Jadi hal yang pertama ataupun penyebab orang tersebut ngelakuin cheating itu yang pertama karena orang tersebut takut ditinggalin sama pasangannya. Jadi dia itu cari safety place atau tempat yang aman dan nyaman di mana dia punya orang lain ketika pacarnya itu ninggalin dia. Padahal cuman sekedar halusinasinya dia kalau pacarnya ninggalin dia. Karena apa? Karena dia punya insekuritas dalam diri sendiri. Karena dia nggak ngerasa secure sama diri sendiri dan meragukan diri sendiri, am I good enough for my partner? Jadi dia cari ke orang lain. Jadi karena dia ngerasa insecure sama dirinya sendiri. Padahal dia tahu ya bagian mana yang ngebuat dia insecure, entah karena penampilan fisiknya ataupun karena pemikirannya yang emang nggak secure karena dia punya mental health issue. Dan itu susah kalau enggak berawal dari diri sendiri yang berusaha untuk mengobati ya guys. Makanya kan banyak yang bilang juga di tips-tips dating itu kalau we have to know ourselves first before we have dating with someone else. Maksudnya itu kita harus tahu dan paham sama diri kita sendiri sebelum kita punya hubungan sama orang lain. Karena pondasi sebuah hubungan itu ya berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita emang belum siap untuk menjalin sebuah hubungan, ya hubungan itu nggak akan bertahan lama. So you have to know yourself first and you have to love yourself first. Karena kalau kalian gak mencintai diri kalian sendiri, kalian gak akan bisa mencintai orang lain. Dan orang yang ngelakuin cheating tadi karena dia ngerasa insecure di beberapa aspek dalam dirinya sendiri yang gak dia berusaha benahi. Jadi dia mencari tempat pelampiasan atau mencari tempat yang aman jika ada kemungkinan dia bakal ditinggal oleh pasangannya, dia udah punya penggantinya gitu guys. Pemikirannya tuh kayak gitu, dan menurut aku itu pemikiran yang salah karena dia nggak berusaha untuk berubah diri jadi versi terbaik sehingga dia ngerasa kalau dirinya itu worth it dan emang itu value-nya. Kalau emang pasangannya itu selingkuh berarti ya nggak setara sama value dia. Dan dia itu menurutku cuma salah pemikiran aja ya, salah pemikiran, insekuritas yang berasal dari diri sendiri. Begitu guys. Dan kalau menurut aku ya, dari orang yang aku interview nggak sih, dia itu
temen aku itu tadi tiba-tiba curhat tentang cara dia cheating ke cewek dengan bangganya, dan aku itu ngerasa heran serta aneh, kok bisa dia bangga kalau dia ngelakuin hal itu, hal senajis itu, kok bisa dia bangga. Tapi ya nggak apa-apa sih, aku dengerin dengan seksama karena aku pengen tahu pemikiran dia, dasar dari kenapa dia mau ngelakuin cheating tadi. Dan ya menurut aku itu sepenuhnya karena dirinya sendiri, yang dia belum selesai sama diri sendiri, belum bisa benar-benar love himself, makanya dia cheating. Karena menurut aku ya, kalau secara penampilan dia itu nggak wow itu, alias nggak good looking itu. Aku bukan berarti kalau aku tuh ngerasa paling cantik, enggak ya, karena secara visual emang dia nggak wow itu. Dan dia itu ngasih pola ke aku kalau ngasih tahu pola ke aku kalau cewek itu bakal suka kalau diajak jalan, tapi sebelumnya harus kenyang dulu perutnya, baru dia bisa memanfaatkan cewek itu buat hal lain gitu. Jadi ya for what anjir sebenarnya, tapi ya udahlah, lumayan dapat pengalaman dan dapat langsung klien dapat langsung orang yang melakukannya, dan kita bisa masuk ke dalam pemikirannya how he was think about cheating. Dan emang dia ngerasa nggak worth it itu untuk pasangannya sih menurutku. Dari kesimpulan omongan kita itu, aku ngerasa dia itu cuma pembenaran doang, pembenaran akan dirinya sendiri, karena orang yang selingkuh itu kan nggak mau ngerasa dirinya salah dan selalu ngebuat pasangannya itu yang menjadi yang menjadi korban atas kesalahannya. Gimana ya, yang harus bertanggung jawab itu bukan dirinya sendiri melainkan pasangannya. Contohnya, kalau misal dia selingkuh itu karena pasangannya itu kurang perhatian ke dia, ataupun kurang ngasih emotional fulfillment, pemenuhan secara emosional ke dia ataupun apa. Jadi dia ngelimpahin kesalahannya bukan ke dirinya melainkan ke pasangannya. Dan itu menurutku pattern dari orang-orang yang cheating ya, kayaknya emang itu patternnya dan gak bisa dibenerin. Kalau aku sendiri sih no ya, sekalinya nge-cheat itu bakal selamanya nge-cheat, karena itu adalah habit, pola, dan rutin. Meskipun dia udah minta maaf, dia bakal ngerasa bored lagi ataupun ngerasa bosan sama hubungannya dan ngelakuin hal yang sama, cari cewek lain, ketahuan, minta maaf, dan ngerasa bosan lagi, cari cewek lain, ketahuan, dan minta maaf, dan kayak gitu aja terus berulang. Jadi ya nggak bisa dibenahin kecuali emang dirinya sendiri yang mau berubah. Tapi ya bakal sulit karena itu udah pattern dalam hidup dia, ataupun udah masuk kayak ke addicted kayak narkoba itu guys, kayak addicted narkoba itu. Dan menurut aku ya itu semua serba pilihan sih guys. Kalau kalian memilih untuk cheating dari pasangan kalian, ya kalian bakal dan harus menerima konsekuensi atas pilihan kalian di masa depan. Kayak kalian bakal kehilangan kepercayaan dari pasangan kalian, ditinggal pasangan kalian. Dan menurut aku itu bukan suatu habit yang harus dipertahankan ya. Kayak if you want to become your best version of yourself, ya do not cheating, that's all. Dan itu nggak bisa dibenerin dan aku nggak setuju sama hal itu. Dan aku harap di masa depan aku nggak dapat pasangan yang kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik.